Nah, sekarang kita coba fahami hadis ini, Bu, ya. Satu hadis. Iza kana akhiru zamani kana kiwamu dininasi wa dunyahum adirhamu wa dananiru. Gitu. Jadi Rasulullah SAW itu bersabda gini. Jika tiba akhir zaman, ya, maka akan terjadi kekuatan agamanya manusia dan kekuatan dunianya manusia itu terletak pada dirham dan dinar. Artinya pada apa? Fulus, rupiah, ya, rupiah atau dolar atau apalah, ya. Nah, jadi maknanya apa, Bu? Zaman dulu kalau kita perhatikan, Ibu baca sejarah. Zaman dulu itu kekuatan para nabi, para ulama, para waliullah, ya, dari hasil usaha mereka itu mendekat kepada Allah, yang Allah berikan itu apa? Mukjizat, karomah, maunat, ya, ilyasa. Jadi kalau untuk para nabi dan rasul adalah diberi mukjizat, kalau para wali karomah, kalau orang-orang solehnya, ulamanya itu diberikan maunat. Makanya kita negara ini merdeka karena maunatnya para ulama dan karomahnya para wali. Gitu. Nah, untuk akhir zaman, Bu, ya, untuk akhir zaman, kata Rasul, orang-orang yang berjuang dan ditunjuk, dipercaya oleh Allah untuk menegakkan agama, diberinya oleh Allah apa? Fulus. Gampangnya mencari fulus. Ayeuna ngumpulkan jelema salapangan mentana naon? Fulus. Rek udang nasa tebal naon? Rek ilmu nasa tinggi naon? Lamun teu aya fulus mah moal datang. Ya. Kenapa bisa gitu, ibu-ibu? Karena dulu lawannya para nabi, lawannya para wali dan para ulama, orang-orang yang berilmu. Lawannya Fir'aun, lawannya Nabi Musa, tukang sihirnya Fir'aun. Fir'aun mah nu merentahna. Ya. Matak ku Allah dikasih kelebihan apa kanjeng Nabi Musa? Itek anu jiga sihir deui. Ya. Lawannya mukjizat, ya. Jadi sihir dilawan ku mukjizat. Seperti juga para wali dulu. Cerita-cerita para wali kan gitu. Dilawan ku karomah. Nah, sekarang lawannya ulama itu naon? Fulus. Hek wae coba. Ulama dakwah disiram ku fulus takluk. Coba perhatikan sekarang. Sepintar apapun orang, gelarnya profesor, ulama setinggi naon, ari dibere jabatan jeung fulus mah nurut ka jelema bodoh. Ya. Tunduk ka jelema bodoh, kumaha cek jelema bodoh we. Dititah kitu kieu profesorna leungit, ulamana leungit. Ya, gitu. Mata cek Rasulullah gitu. Ya, itu keadaan di akhir zaman. Ya. Kalau dulu, Bu, saya dengar cerita-cerita orang tua saya dulu itu. Dulu itu para ulama itu punya ilmu-ilmu yang namanya saifi angin, tapak sancang dan segala macam, telepati, ya. Ulama dulu tuh saya Abdul Muhi kalau mau ke Mekah dari Tasik tinggal masuk guha, bleng ke Mekah. Ya. Mau nelepon pakai telepati. Ayeuna make naon? HP. Ayeuna hoyong terbang teu kudu make saifi angin, tinggal meuli tiket. Asa gaduh acis itu, ya. Jadi dakwah sekarang itu perlu dimodali dengan fulus. Nggak bisa tanpa fulus, ya. Itu karena lawannya sekarang adalah fulus. Nah, cuma sayangnya, Bu, gogodana oge fulus. Buktinya naon gogodana oge fulus. Banyak ulama, habib, ustad, modal agama kanggo neangan fulus. Fulus keneh we. Supaya menang fulus we. Mafi fulus ente
Mampus cenah gitu. Gitu nya. Tah matak kieu ibu-ibu sekalian ya. Padahal yang dicontohkan ku Rasulullah SAW, Rasulullah itu bisa enggak? Padahal Rasulullah itu kan derajatnya lebih tinggi daripada para kaisar bahulanya. Kaisar Roma, kaisar Persia. Tapi Sayyidina Umar itu sampai menangis. Karena melihat Rasulullah tidurnya aja sampai ininya ada tapak. Itu, pelepah korma. Tapi Rasulullah kalau mau bisa nggak beli kasur mewah? Bisa. Ada ontana ge onta mewah Rasulullah. Tong salah. Ontana Rasulullah itu termahal. Ya. Gitu. Tapi Rasulullah menghindari. Gitu. Lebih memilih kenikmatan surga daripada janji kenikmatan dunia. Karena kenikmatan dunia mah sebentar atuh Bu. Ya. Nyeri oge di dunia sebentar. Tabu haji kamari di rumah sakit sakedap. Ditojos cus sakedap. Ya, gitu. Sekedap gitu. Nikmat sebentar, sakit juga sebentar di dunia mah. Tak itu mata Rasulullah. Milihna kenikmatan akhirat anu langgeng. Nah, sekarang gini, Bu. Kenapa justru sekarang kebanyakan ulama, habaib, saya lihat itu justru pamer harta. Pamer kemewahan dunia. Ya. Justru sekarang banyaknya begitu. Di medsos itu pamer kenikmatan dunia. Ayo nu ngaku boga imah hargana 100 miliar. Cenah, ya. Gitu. Miliar. Gitu. Gitu Bu ya. Itu nggak diajarkan oleh Rasulullah. Jadi memang mereka-mereka itu sekarang itu sudah keluar dari aturannya, ajarannya Rasulullah SAW. Jadi sudah bukan masuk dalam kategori al-ulama'u warasatul anbiya. Ya, gitu Bu. Nah itu doakan saya Bu ya. Karena gini, saya juga Ibu maaf punten ya. Kalau saya mau lebih mewah dari sekarang hidupnya saya bisa. Sampai sekarang tanya Bu Haji, saya nggak tahu saya punya duit berapa. Karena semua dikelola perusahaan. Saya nggak mau tahu duit. Yang penting butuh menang. Nyandung mah ente. Teu menang nyandung mah ente. Butuh nu lain. Kenapa saya perlu mobil? Rasulullah juga perlu onta. Karena kan saya dakwah ke Jakarta harus pakai kendaraan, ya. Tapi nggak harus kendaraan yang mewah-mewah banget. Yang penting pinggang nggak sakit, nggak masuk angin, gitu we. Nggak kepanasan. Mau lebih mewah bisa, mau beli bisa. Tapi nggak mau. Iya nggak perlu, nggak perlu sejauh itu, gitu. Ya. Amin. Justru yang penting gini Bu, Allah memberi kita nikmat harta berarti harus kita syukuri dengan harta kita. Allah memberi kita nikmat ilmu harus kita syukuri dengan ilmu kita. Kalau minta duit lain syukur eta ngaranna. Ya.